Cesium 137 itu tidak dihasilkan oleh alam. Gudang beku ini terkontaminasi hanya 68 becquerel per kilogram. Yang paparan radiasi ini cukup signifikan. Angkat saja tanahnya terus dikumpulkan di suatu tempat yang bisa diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kabupaten Kedungban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium 137 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Itu udah terlalu tinggi, Pak. Jadi mungkin Bapak jangan terlalu lama-lama di sini ya, Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi satu sudah selesai, ada 5 titik lagi, sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok, jadi salah, karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan Kabupaten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Sedikitnya ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan radiaton portal monitoring atau RPM. Kalau ada paparan radiasi dari mobil, dia bakal menunjukkan di sini paparan radioaktifnya. Pemirsa, ketika masyarakat dimunculkan dengan informasi adanya pencemaran radioaktif, seperti yang diberitakan ramai adalah di Cikande. Sebenarnya seberapa berbahayanya radioaktif ini? Karena kita lihat ada yang di polis lain, ada stiker bahaya radiasi, kemudian juga muncul nama CS137. Apa itu? Kita akan ulas lengkap, mengetahui informasi lebih dalam. Untuk itulah kami datang ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk memperjelas hal tersebut bersama dengan narasumber istimewa kita. Nanti ada Pak Jarod Sulistyo Wisnubroto, peneliti ahli utama dari BRIN. Untuk itu, terus ikuti saya. Ya pemirsa, kalau bicara soal seberapa berbahaya sih radioaktif atau cesium 137. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber istimewa saya, peneliti ahli utama BRIN, Jarod Sulistyo Wisnubroto. Halo Pak, terima kasih banyak Pak Jarod sudah memperbolehkan kami berkunjung ke sini, Pak Jarod. Pak Jarod, ini bicara soal yang ramai di Cikande ini Pak. Ada radioaktif katanya. Itu jenisnya cesium 137. Ya. Apa sih Pak itu Pak sebenarnya Pak? Ya, cesium 137 itu dihasilkan di reaktor nuklir. Meskipun Indonesia punya reaktor nuklir, tapi tidak menghasilkan cesium tersebut. Biasanya itu dari negara Rusia, Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian diambil untuk dipakai sebagai sumber yang mampu membantu industri kalau mengukur ketebalan, kemudian untuk mengukur kerapatan atau densitas sesuatu benda. Maka banyak dipakai di dunia industri. Di Indonesia kurang lebih 13 atau 14 ribu izin diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah itu biasanya dia harus ditangani dengan ketat karena dia memancarkan namanya radiasi sinar gamma dan beta. Dan kemudian kalau perusahaan itu ingin punya cesium 137 harus punya personil yang kompeten, punya yang mampu menangani zat radioaktif itu dengan ketat, dan juga punya fasilitas supaya benda itu tidak kemana-mana, tetap tersimpan dengan. Berarti hal yang lumrah ya Pak ya, ada di beberapa perusahaan. Ya, hal-hal yang biasa meskipun banyak masyarakat yang tidak tahu. Padahal cesium 137 sudah dipakai di dunia industri sudah lama sekali di Indonesia. Ketebalan untuk pelindungnya supaya tidak bocor tuh? Biasanya itu cesium itu dalam bentuk bubuk, kemudian dilindungi dalam timbal namanya, PB timbal. Kemudian kalau kelihatan ini kok mengkilap, biasanya di luar ada stainless steel-nya. Kalau sudah di dalam timbal ini aman. Jadi pancaran radiasinya tidak akan mengganggu, berisiko terhadap masyarakat atau pekerja. Itu kira-kira. Berarti harus ada
petugas yang mengawasi dengan ketat, fasilitasnya juga harus bisa melindungi dengan aman, tidak bisa sembarangan. Ya. Pertanyaannya kenapa bisa bocor Pak ya? Seperti yang di Cikande Pak. Kasus kontaminasi cesium 137 itu di Indonesia pernah terjadi di Batan Indah tahun 2020. 2020? Ya, di luar negeri juga di Brazil, di banyak negara itu kasusnya terjadi. Yang sering terjadi adalah ketika si perusahaan atau pabrik atau rumah sakit, karena cesium 137 kadang-kadang juga dipakai di rumah sakit, itu sudah tutup, kemudian terbengkalai. Mungkin orang lupa bahwa di situ ada cesium 137. Mungkin ada orang mencuri, mengambil, memungut, kemudian itu sampai lantainya tempat peluburan logam. Dia tidak tahu berarti itu ada Bisa jadi tidak tahu, karena lihat dari luar, oh ini benda berharga nih, bisa aku beli, jual untuk ke barang bekas atau tolak gitu. dilebur. Ya dilebur, nah nanti yang leburannya itu menjadi terkontaminasi cesium 137 atau juga di dalam peleburan itu debunya juga bisa mengontaminasi sekelilingnya. Itu kontaminasi dari cesium 137 itu tidak bisa hilang Pak? Maksudnya dengan uap panaskah, dengan ya, suhu sifat tertentu? radioaktivitas itu hanya bisa meluruh. Jadi meluruh itu artinya apa? Cesium 137 itu punya umur. Kita sebut umur paruh atau waktu paruh. Waktu paruhnya berapa? 30 tahun. Maksudnya apa? Dari 100% tadinya pancarannya tinggi, kemudian 50%-nya itu butuh waktu 30 tahun. Apa yang bisa dilakukan? Ya harus diambil itu yang terkontaminasi untuk disimpan, supaya dia akan meluruhnya dengan sendirinya. Kita tidak bisa melakukan dengan misalnya dikasih zat kimia atau yang lain, tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya. Berarti akan sedikit repot ketika itu sudah tersebar di udara ya Pak? Enggak, sebenarnya dia akan cepat sekali menetap di tanah. Nah tanahnya itu yang harus digeduk. Sehingga masalah pemetaan itu menjadi sangat penting kalau kasus Cikande. Daerah mana saja hotspotnya yang panas, yang ada radioaktifnya, terus itu dipindahkan ke tempat khusus gitu. Izin Pak Jarod koreksi saya kalau salah Pak, karena kami mendapat informasi ini kalau tidak salah awalnya dari FDA Amerika ya Pak ya, yang menemukan cengkeh dari Lampung atau udang dari Indonesia begitu, termasuk ketika Cikande ini ada zat radioaktif itu Pak ya? Ya, ceritanya kan ketika FDA itu menemukan alarm bahwa suatu bungkusan atau kontainer yang berisi udang beku ada cesium 137 di beberapa pelabuhannya, mereka segera mengasih tahu ke Indonesia, terus mengembalikan itu kontainer. Nah dilacak itu kan pabriknya berasal di Cikande, pengemasan udang beku. Dari situlah kemudian dilacak dari mana ini. Nah kemungkinannya yaitu dari scrap metal kita istilahkan, yaitu logam-logam yang dilebur yang mungkin mengandung cesium 137 yang mungkin mengkontaminasi pabrik udang tersebut. Di situ Pak ya? Ya. Kalau itu kan berarti diketahuinya ketika mereka menerima impor tersebut. Nah, kalau sekarang indikasi awalnya apakah ketika kita akan mengekspor barang kita ini Pak, itu bisa terlihat Pak ketika ini? Sebenarnya bisa. Makanya yang saya usulkan berulang kali adalah misalnya di Cikande itu ada semacam gawang atau portal yang bisa mendeteksi keluar masuk barang. Kalau ada zat radioaktif, dia akan bunyi. Di pelabuhan juga harus dipasang itu. Kalau mau keluar atau masuk barang, itu ada gawang. Kan FDA melakukan itu juga. Dia punya portal monitor, ketika benda kontainernya masuk, terus alarm bunyi, maka mereka menyatakan dari Indonesia ini ada zat radioaktifnya. Maka pencegahan berikutnya ya itu pakai portal monitor, istilah kita radiation portal monitor. Itu ada standarnya, semua portal memiliki tingkat. Ada nggak sih yang tingkat radioaktifnya itu dalam porsi yang masih bisa dimaklumi? Ada nggak sih? Ya, gini, memang kalau di Amerika apa yang disebut sudah tercemar seperti udang itu angkanya 1.200 unitnya becquerel per kilogram. Sementara sebenarnya udang beku ini terkontaminasi hanya 68 becquerel per kilogram. Jauh. Sebenarnya kalau dianggap terkontaminasi
tidak sesuai aturan di Amerika. Hanya saja pemerintah Amerika itu mempertanyakan kok ada di makanan ada cesium gitu, meskipun kecil, gitu kan, meskipun kecil. Nah inilah menjadi bahan pertanyaan. Ya mungkin kalau itu udangnya itu ditangkap di Amerika dengan kandungan yang sama mungkin nggak apa-apa. Ini kan impor. Itu yang menimbulkan pertanyaan. Makanya terus kita lacak. Dan respon pemerintah seperti apa idealnya? Sebenarnya respon pemerintah itu cepat. Secepat itu meskipun saya anggap kagok ya, karena ini masalah nuklir radioaktif itu kan tidak semua di unsur pemerintah tahu. Sehingga apa yang dilakukan itu mungkin sering bertanya ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir maupun ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, ke BRIN, gimana apa yang dilakukan. Tapi sebenarnya prinsipnya sederhana. Temukan itu sumber kontaminasi, pindahkan ke suatu tempat untuk diawasi. Kemudian nanti harus dicari tempat untuk tempat pembuangannya atau disposalnya. Prinsipnya sederhana. Sebenarnya sudah mulai dilakukan itu. Cuman ini dugaan saya kan kasus ini bisa jadi tidak hanya sesaat, 2 saat, atau mungkin sudah sekian tahun kan. Mungkin cakupan itu kita belum tahu, maka pemetaan itu menjadi penting. Mungkin hari ini ketemu ini, besok ada lagi titik lain gitu. Saya kira sudah cepat sih, hanya saja sekali lagi terkaget-kaget, kemudian koordinasinya mungkin seperti biasa di Indonesia itu, siapa melakukan apa itu menjadi tantangan. Itu tadi Bapak sebut tentang kagok dan kaget. Nah, kita juga sebenarnya masih awam ya Pak tentang zat ini. Bentuknya itu seperti apa sih Pak? Apakah memang ada bentuk logamnya? Apakah dia bisa tadi diceritakan bisa meluruh, tapi itu seperti apa? Apakah seperti yang keluar di pabrik setelah sampai Indonesia dipakai di dunia industri itu biasanya saya tadi sampaikan dalam selubung timbal. Di dalamnya ada bubuknya. Cesiumnya itu dalam bentuk bubuk. Ya, jadi pernah ada kasus di Brasil, selubung ini dibuka sehingga bubuknya itu kemana-mana. Waduh, tuh kan? Ini menyebabkan beberapa orang meninggal. Nah, tapi sebenarnya susah untuk membuka itu. Jadi bentuknya ya mungkin ada yang bentuk kaleng, terus di dalamnya ada cesium. Kita biasanya tidak boleh membuka sama sekali, kecuali orang yang ahli. Nah, karena ini logam sebagian besar, terus kemudian ke tempat peleburan. Bagi orang yang tidak tahu, oh ini aku jual aja ke tempat peleburan karena aku dapat uang gitu kan. Nah, disitulah logamnya tercampur semuanya dengan cesiumnya. Tuh, jadilah benda macam-macam, termasuk juga mungkin kalau cerobong di tempat peleburannya itu tidak sehat, ya debunya bisa. Ada warnanya Pak? Warnanya biasanya diberi warna sebenarnya supaya untuk warning saja. Misalnya warna kuning itu diberi saja warnanya. Itu kalau kan ini juga ramai di masyarakat kan, akhirnya ada lokasi tertentu yang tercemar begitu. Ini berarti sudah dalam kadar yang tinggi sekali Pak ya, ketika sudah diberi garis polisi, kemudian ada stiker bahwa bahaya radiasi. Ya, kalau setahu saya data yang kami peroleh itu memang pemerintah cenderung untuk mengatakan ketika itu pun baru dilakukan pemetaan sudah dikasih semacam yellow police line gitu. Ya, itu tujuannya supaya masyarakat tidak mendesak, tetapi tingkat dari seberapa bahayanya itu biasanya kita dapatkan setelah pemetaan selesai. Nah, kalau saya dapatkan misalnya ada data sekian ratus satuannya mikrosievert per jam, itu dari sisi apakah itu bisa menimbulkan masalah bagi pekerja atau masyarakat? Saya sampaikan tergantung seberapa lama kita di situ. Karena radiasi itu kalau kita mendekatnya lama, ya kita makin berisiko. Terus kita harus mengambil jarak dari tempat itu. Maka saya selalu mengatakan ke masyarakat, kalau kita curiga atau kita tahu ada polis lain yang menyatakan itu radiasi, sebaiknya jauhi. Jangan mendekat, jangan lama di situ. Jangan menyentuh apapun. Karena kan sepatu kita bisa kalau nyentuh gitu, itu kan jadi tantangan tersendiri. Sepatunya terpaksa harus nanti dibuang atau di apa juga kan. Gitu kan. Nah, kemudian berarti pertanyaannya, kalau tadi Bapak bilang seberapa lama tergantung dari pengaruh terhadap masyarakatnya, apakah itu baru diketahui sekarang atau jangan-jangan ini sudah lama si radioaktif? Dijawab setelah jeda Pak. Kita akan bahas lagi, tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali.